Nah gini nakama, pernahkah kalian ngebayangkan bagaimana nasib dunia Boruto jika setiap keputusan yang diambil para karakternya itu menciptakan alur waktu yang berbeda tuh. Kita akan menggali lebih dalam tentang konsep 10 jalan 10 direction Jibo ya, yang menjadi fondasi narasi baru yang memicu perdebatan selama ini. Kemampuan Kashin Koji melihat berbagai masa depan hingga kemungkinan dunia di mana Boruto tak pernah mendapatkan karma. Teori ini bukanlah hanya membuka imajinasi ya nakama, tapi juga menawarkan jalan untuk memperbaiki cerita yang mungkin tidak terlalu rasional. Kashin Koji memang dirasa sangatlah spesial cuy. Dia telah mengubah pemahaman kita tentang dimensi-dimensi takdir alternatif, yang mana serasa membuka berbagai pintu ya untuk mengisi maupun membuat ulang takdir singularitas baru tersebut dalam kisah masa depan Boruto itu sendiri ya. Well, ini akan menjadi penggambaran menarik dari konsep melebihi Sage of Six Paths mungkin nakama. Sebutannya Sage of Ten Paths tuh. Menarik tuh. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya nakama, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur-fitur produk-produk menarik pula loh nakama. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, padahal produk-produk unik lainnya, tema Jepangan lah atau yang viral di marketplace, semuanya itu ada sekarang di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya tuh. Jangan lupa untuk dicek dan dicek jika kalian ngerasa tertarik, oke? Nah, kita langsung masuk ke cerita intinya. Jadi itu gini sob, ada banyak teori memang spekulasi dan tentu saja perdebatan menarik mengenai konsep 10 direction itu yang diperkenalkan dalam ceritanya. Tidak hanya sekedar teori ya, kita akan coba ngejelaskan dengan sederhana dan merangkum komentar serta masukan agar kalian semua itu lebih paham dan rasional pada jalan ceritanya. Nah, Kashin Koji dan kemampuan melihat masa depan memang sesuatu yang menarik. Salah satu aspek paling menarik dari Boruto itu adalah kemampuan Kashin Koji untuk melihat berbagai masa depan kan. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi di sana. Masa depan yang dia lihat tidaklah tetap ya cuy. Masa depan itu seperti sebuah sungai dengan aliran yang berubah-ubah tergantung pada bebatuan di jalannya. Ada elemen-elemen tertentu yang mempengaruhi kestabilan visi dari Kashin Koji. Misalnya jumlah orang yang mengetahui prediksi tersebut, semakin banyak orang yang tahu, semakin besar kemungkinan masa depan itu berubah. Itu memang penggambaran yang menarik untuk awalan ceritanya, karena konsep singularitas ini antara Boruto dan Kashin Koji sedang berkembang di sana. Cerita ini Kashin Koji dan Boruto dianggap sebagai singularitas dalam alur waktunya. Ini berarti keberadaan mereka membawa dampak besar pada perubahan masa depan. Sebagai contoh, di saat satu bab terbaru nih, kita melihat bagaimana keputusan kecil Boruto bisa mengubah skenario yang awalnya tak terduga. Bahkan ada momen di mana Kashin Koji sendiri itu tampak terkejut dengan hasil tertentu karena ada intervensi dari pihak lain kan. Karena konsep seperti ini yang kita bilang sebagai multiverse ya nakama. Judul 10 jalan itu sering memicu perdebatan mengenai konsep multiverse itu sendiri. Sampai saat ini kita belum benar-benar diperlihatkan multiverse seperti dalam pemahaman konvensional seperti apa. Sebaliknya dalam cerita mengarah pada ide bahwa ada berbagai cabang alur waktu yang mungkin terjadi berdasarkan tindakan dan keputusan tiap karakternya. Ini mirip dengan konsep Square Timeline dari Marvel itu sendiri ya, dimana salah satu alur utama bercabang menjadi banyak skenario alternatif. Ingat pula kisah Boruto salah satunya terreferensi pada movie The Matrix tuh. Itu akan menjadi menarik di masa depannya. Mari kita lihat beberapa contoh lagi. Salah satu cabang waktu yang menarik itu adalah kemungkinan di mana Ishiki berhasil dalam misinya itu. Di sisi lain ada juga skenario di mana Boruto tidak pernah menerima segel karma dari Momoshiki. Setiap keputusan yang diambil karakter utama membuka peluang bagi alur waktu yang berbeda, baik yang membawa kehancuran maupun harapan. Kashin Koji melihat semua itu. Kemampuan Kashin Koji melihat masa depan itu bukan hanya alat narasi saja nih, tetapi juga cara untuk memperbaiki ceritanya. Misalnya, jika ada elemen dalam anime atau manga yang kurang diterima oleh penggemar sob, pengarang bisa dengan mudah menyebutkan sebagai bagian dari masa depan alternatif yang dilihat Kashin Koji. Maka dengan begitu cerita tetaplah berjalan tanpa harus ngebuang elemen-elemen lama yang tidak disukai.
Nah, salah satu isu terbesar dalam kisah Boruto itu memang adalah perbedaan antara anime dan juga manga ya. Anime Boruto hanya mengadaptasi sebagian kecil dari manganya, sekitar 70 dari 293an episode. Sisanya diisi dengan cerita tambahan yang seringkali dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan alur cerita utama kan. Ini memang menimbulkan frustasi bagi penggemar yang ingin menikmati ceritanya itu lebih panjang lagi. Konsep cabang waktu ini membuka peluang besar untuk reboot dalam cerita animenya atau menghapus ulang ya. Misalnya anime dapat mengambil alur jalur baru dalam mengadaptasi manga secara langsung, sementara garis waktu anime itu sebenarnya dianggap sebagai alternatif. Dengan cara seperti ini, para fans bisa mendapatkan cerita yang lebih berkualitas tanpa harus sebenarnya menghapus apa yang sudah ada kan. Nah, salah satu skenario menarik yang mungkin terjadi adalah Boruto tidak pernah mendapatkan segel karma dari Momoshiki. Jika ini terjadi, segalanya akan berubah total. Kawaki misalnya mungkin tidak akan memiliki ikatan emosional dengan Boruto dan cerita akan berjalan ke arah yang lebih lengkap lagi. Boruto tanpa karma juga berarti tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi ancaman besar yang bisa membawa pada sebuah konsep kehancuran total. Nah, jika kita nganggap ya anime itu sebagai jalur waktu alternatif, maka memang banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya anime bisa memperkenalkan karakter baru atau menyelesaikan cerita-cerita yang belum tuntas di sana. Ini juga memberi kita ruang bagi para studio animasi untuk bereksperimen tanpa harus terikat pada canon manganya sendiri. Nah, memang ada dampak resiko besar dalam langkah ini ya, karena banyak para fans setelah mengikuti anime selama bertahun-tahun itu, jika cerita yang mereka ikuti tiba-tiba dianggap alternatif dan berubah, ini bisa menimbulkan kekecewaan kan. Di sisi lain, reboot ulang yang lebih setia pada manga mungkin bisa menarik kembali minat penggemar yang telah kehilangan kepercayaan pada franchise Naruto ini kan. Ya, itu bisa plus minus lah. Dengan pendekatan yang tepat itu, konsep 10 direction 10 jalan itu bisa menjadi alat yang sangatlah kuat untuk membawa Boruto ke level berikutnya. Tidak hanya memungkinkan pengarang untuk memperbaiki kesalahan masa lalu ya, tapi juga membuka peluang untuk cerita-cerita baru yang segar dan juga menarik lagi. Karena pada akhirnya ya nakama, semuanya memang kembali kepada para fans. Apakah mereka lebih suka hapus ulang yang setiap manga yang sudah ada kemarin itu, atau mereka ingin melihat kelanjutan dari anime atau cerita yang lebih kaya lagi? Pertanyaan yang harus dijawab oleh tim kreatif Sensei dan juga yang lainnya tuh. Konsep cabang waktu dan juga multiverse sendiri itu meskipun belum sepenuhnya dikonfirmasi, itu memang memberikan peluang besar bagi Boruto untuk berkembang lebih jauh. Dengan kombinasi yang tepat antara inovasi dan kesetiaan pada sumber aslinya ya, Boruto memiliki potensi kembali menjadi salah satu karya anime dan manga paling populer. Memang sekarang ini dengan berbagai kemungkinan yang muncul, segalanya tampak menarik dalam kisah di masa depan dunia shinobi ya. Seseorang yang berada pada garis singularitas berpotensi mengubah setiap timelinenya itu sendiri. Boruto, Kashin, Koji, Eida adalah salah satu di antara mereka. Dan ingat pula ya nakama, bahwa konsep awal Boruto itu adalah salah satu yang memang mengadaptasi cerita The Matrix yang legendaris. Makanya ada banyak kesinambungan dalam cerita realitas-realitas baru di dalam ceritanya. Tapi yang menarik karena dengan seperti itu Sensei itu harusnya bisa mengembangkan dan menghubungkan sejarah timeline bagaimana Otsutsuki itu bekerja, tak hanya dunia shinobi tapi ke leluhur mereka itu sendiri. Kalau mau disimpulkan lebih dalam, bahwa konsep 10 jalan 10 direction yang dihadirkan dalam Boruto itu bukan sekedar elemen cerita, tapi juga alat narasi yang membuka kemungkinan tak terbatas. Itulah kenapa kita menyebutkan melebihi Tragedy of Sixpence. Dengan kemampuan Kashin Koji untuk melihat berbagai masa depan, cerita itu menawarkan cara untuk menjelajahi ide-ide segar sekaligus memperbaiki potensi kekurangan di masa lalu ya. Kemungkinan adanya cabang-cabang waktu di dunia alternatif memungkinkan para fans itu untuk bereksperimen lagi, dan para kreator akan buat narasi lebih menarik lagi tanpa merusak inti cerita yang sudah ada. Namun semua ini bukan tanpa resiko. Memang para fans telah lama terbagi antara mereka yang mendukung manga sebagai sumber kanon dan mereka yang menikmati elemen-elemen tambahan dari animenya. Dan memberikan peluang bagi reboot atau jalur waktu alternatif, ada harapan yang menyatukan dua kubu ini nih. Karena pada akhirnya masa depan Boruto tergantung pada keseimbangan antara inovasi dan penghormatan terhadap akar ceritanya kan. Apakah ini akan menjadi langkah besar yang menyelamatkan warisan Boruto, atau hanya menjadi perdebatan baru nih bahwa konsep 10 Direction Jipo ini dirasa menjadi salah satu momentum baru lagi pada kisah Blue Vortex-nya. Kashin Koji merasa menjadi sebuah master plan baru dalam alur kedepannya. Dia tahu gimana masa depan Himawari, dia tahu gimana masa depan Boruto maupun Kawaki dan juga Konoha sendiri.
Itulah menariknya, salah satu yang membuat Kasen Koji itu akan berperan lebih besar daripada Jiraiya soal. Yang jelas, konsep bagaimana Jiraiya di masa lalu serasa masih berlanjut perannya. Dia yang telah diramalkan berkaitan erat dengan pria bermata biru. Kini semangat sang Sage Agung itu terwariskan melalui Kasen Koji kan. Cerita tentang konsep 6 jalan dahulu yang begitu kental dan mengesankan dalam kisah shinobi lama, semuanya mendapati pembaruan setelah Jibo Ten Direction. Konsep 10 jalan milik Kasen Koji itu muncul. Well, masa depan selalu menarik untuk dinantikan kan, meskipun Kasen Koji bisa melihat berbagai macam singularitas tersebut. Sepakat nakama semuanya tentang hipotesa ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita juga ya teman-teman, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah, tolong ikutin, subscribe, dan juga ramaikan juga di sana, oke? Jadi ceritanya kan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.